Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal dengan topik gaya dan hukum Newton. Sebelum kita lanjut, pastikan ya anak-anak, kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik, langsung saja kita mulai. Yuk. Seperti biasa, kita awali dengan sebuah kata motivasi. Belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang pasti berbeda. Fokus pada pengembangan potensi diri, terus berlatih tanpa henti, hingga akhirnya kita semua akan menjadi seorang ahli sesuai dengan bidang yang kita sukai. Soal pertama. Gaya adalah A. Kecepatan melakukan usaha, B. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, C. Peralatan yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha, D. Sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan pada benda. Nah, ini definisi gaya ya anak-anak ya, sesuai dengan topik yang kita bahas. Tentunya kalian harus bisa mengerti dulu ya, apa sih gaya itu? Kan itu topik utama kita anak-anak ya. Oke, kita lihat kalau yang A, kecepatan melakukan usaha, ini merupakan definisi dari daya ya anak-anak ya. Sandi coba tuliskan di sini ya. Kecepatan melakukan usaha itu definisi dari daya. Kemudian kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ini merupakan definisi dari energi. Yang C, peralatan yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha, ini merupakan definisi dari pesawat sederhana anak-anak. Nah, yang D, sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan pada benda, nah ini merupakan pengertian atau definisi dari gaya. Jadi jawabannya adalah yang D anak-anak. Yang D. Bisa ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini bukain dulu ya. Semoga terlihat dari tempat kalian. Nah, ini. Seorang anak hendak memasukkan bola ke gawang. Ini ceritanya tendangan penalti. Ya. Pemberian gaya oleh anak kepada bola mengakibatkan terjadinya perubahan A. Arah, B. Wujud, C. Bentuk, D. Kecepatan. Jadi anak-anak kalian bisa lihat di gambar ya. Ini anaknya mau memasukkan bola ke gawang. Ini ceritanya tendangan penalti. Jadi bolanya tuh diletakkan dulu gitu ya. Awalnya kondisi bola itu diam anak-anak. Kemudian ditendang ya mengarah ke gawang gitu ya. Jadi gaya tendangan dari kaki si anak ini menyebabkan perubahan, udah cukup jelas ya anak-anak ya di sini berarti perubahan kecepatan. Semula diam, terus bolanya bergerak anak-anak. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 3. Yang termasuk gaya sentuh. Nah ini kita lihat gambarnya ya. Ini yang A, ini menunjukkan gaya listrik statis anak-anak. Ya. Ini yang B, seorang bapak mengangkat barbel. Ini berarti gaya otot ya anak-anak ya. Yang C, ini gaya magnet. Sedangkan yang D, ini merupakan gaya gravitasi. Ya, ini ada seorang yang sedang baca buku di bawah pohon apel, terus buah apelnya jatuh mengenai dia gitu ya. Ini disebabkan gaya gravitasi. Jadi sudah cukup jelas untuk soal nomor 3 yang merupakan gaya sentuh adalah yang B anak-anak. Si bapak mengangkat barbel ya menggunakan gaya otot. Itu kan berarti harus menyentuh barbelnya ya. Sedangkan untuk 3 gambar lainnya, gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya gravitasi, itu masuknya ke gaya tak sentuh. Jadi bisa bekerja tanpa bersentuhan dengan objek atau bendanya. Nomor 4, Caleb menarik kereta mainan dengan gaya 500 Newton. Besar gaya yang diterima oleh kereta tersebut adalah, jadi si Caleb ini memberikan gaya tarik
kepada kereta sebesar 500 Newton. Nah, berarti gaya yang diterima oleh kereta ya sebesar yang diberikan oleh Caleb anak-anak ya. Yaitu yang D nih sama dengan 500 Newton. Jadi yang diberikan sama dengan yang diterima nilainya. Cukup jelas ya? Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, Pak Marji mendorong mobil yang mogok. Ditampak pada gambar. Dengan gaya yang diberikan oleh Pak Marji, ternyata mobil tetap diam. Maka besar gaya gesekan statis yang bekerja adalah, anak-anak ingat ya, bendanya diam. Kalau bendanya diam, ini berarti kita sudah masuk ke hukum 1 Newton ya anak-anak ya. Benda diam, ingat syaratnya adalah ini kan resultan gaya. Ya, ini sigma F sama dengan 0. Nah, dalam hal ini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong Pak Marji, kita sebut ini F ya. Dan ada gaya gesekan. Ini anak-anak nih ada gaya gesek FG gitu ya. Nah, maka resultan gayanya adalah ini ya. F dorong, gaya gesekan itu menghambat, jadi nanti dikurangin anak-anak ya, dikurangin F gesekan nilainya sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan F sama dengan F gesekan gitu ya. Jadi nilai F sama nilai gesekannya harus sama anak-anak. Nah dalam hal ini gaya dorongnya Pak Marji adalah 750 Newton. Karena mobilnya tetap diam, berarti gaya gesekannya bernilai sama dengan gaya dorong yang diberikan, yaitu 750 Newton. Maka jawabannya ini anak-anak ya, yang D. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 6. Oke. Dari gambar berikut, yang termasuk gaya gesekan yang menguntungkan adalah yang pertama, ini gaya gesekan parasut ya anak-anak ya. Gesekan udara dengan parasut ini ya. Dengan parasutnya terbuka, itu kan nanti memperbesar gaya gesekan udaranya. Dan menghambat gerak penerjunnya. Sehingga nanti penerjunnya itu geraknya lebih lambat ya anak-anak ya. Kemudian nomor 2, ini gesekan mesin. Jadi ini diberi minyak ya, pelumas atau oli untuk mengurangi gaya gesekannya. Kemudian yang ketiga, ini ada gesekan badan kapal dengan air laut gitu ya anak-anak ya. Bagian depan kapal itu dibuat runcing atau lancip anak-anak, tujuannya untuk mengurangi gesekan dengan air. Nah yang gambar keempat ini menunjukkan ke rem sepeda anak-anak ya. Rem sepeda itu juga memanfaatkan gaya gesekan. Jadi kalau kita tekan rem, nanti dia si karetnya ini akan menekan bannya sehingga berhenti bannya itu ya, berhenti berputar. Nah, balik lagi ke pertanyaan, gaya gesekan yang menguntungkan. Jadi kalau menguntungkan tuh gaya gesekannya tuh diperbesar gitu loh anak-anak ya. Supaya apa? Supaya kita semakin untung gitu ya. Berarti dalam hal ini yang gaya geseknya itu diperbesar adalah yang nomor 1 dan nomor 4 ya anak-anak ya. Untuk nomor 2 dan 3 ini kan dikurangi nih gaya gesekannya. Dikasih pelumas itu tujuannya untuk mengurangi gesekan supaya mesinnya nggak panas atau bunyi gitu ya. Sedangkan yang nomor 3, bagian depan kapal dibuat lancip itu juga untuk mengurangi gaya gesekan dengan air laut. Nah, berarti yang menguntungkan itu yang nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Seorang astronot mengukur massa dan berat tubuhnya ketika ia masih berada di bumi dan setelah sampai di bulan. Pernyataan berikut yang benar adalah, jangan lupa anak-anak, ini merupakan definisi massa dan berat ya, pengertiannya tuh. Seingat ya, coba Ibu tuliskan kembali deh, barangkali ada yang sudah lupa. Jadi anak-anak yang disebut massa itu menunjukkan ya, massa adalah banyaknya partikel yang menyusun suatu benda atau zat.
Sedangkan berat itu menunjukkan ya, atau berat adalah besarnya gaya tarik bumi ya, dalam hal ini bumi dan bulan berarti ya, bumi atau bulan terhadap besarnya gaya tarikan bumi atau bulan terhadap benda. Nah, kemudian jangan lupa lagi anak-anak ya, untuk massa itu tidak dipengaruhi oleh tempat ya. Jadi banyaknya partikel yang menyusun suatu benda, asalkan si bendanya itu tidak mengalami pengurangan ya, maksudnya misalnya dipotong atau di apa gitu ya, maka massanya tetap anak-anak, tidak dipengaruhi oleh tempat. Massa tidak dipengaruhi oleh tempat, nilainya tetap. Nah, sedangkan berat itu dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi anak-anak. Kecepatan gravitasi suatu tempat. Tentunya dalam hal ini bumi dan bulan kan berbeda ya kecepatan gravitasinya. Jadi untuk berat nilainya bisa berubah. Nah, dari penjelasan ini anak-anak berarti kita bisa tentukan ya. Jawaban yang benar adalah beratnya berubah ya. Ini yang A dan B, berat astronot tetap, berarti ini salah anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat bagian C dan D nih. Massa astronot tetap, betul. Nah, sekarang kita lihat berat astronotnya berubah. Nah, berubah itu ada dua kemungkinan ya, bisa bertambah atau berkurang. Nah, balik lagi kita lihat di sini, tempatnya yang kita bandingkan adalah bumi dan bulan. Di mana bulan itu gravitasinya lebih kecil daripada bumi anak-anak. Jadi, berat benda ketika ditimbang di bulan otomatis akan berkurang. Jadi jawabannya adalah yang C anak-anak. Massa astronotnya tetap, tetapi berat astronotnya berkurang karena gravitasi bulan lebih kecil daripada gravitasi bumi. Cukup jelas ya? Baik, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Ibu besarin ya supaya kelihatan nih. Sebuah benda di bumi masanya 90 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram dan percepatan gravitasi bulan 1/6 kali percepatan gravitasi bulan, maka massa benda tersebut ketika dibawa ke bulan adalah. Nah, anak-anak ini masih membedakan massa dan berat. Tadi di penjelasan nomor 7 kita sudah tahu bahwa massa selalu bernilai tetap, sedangkan bulan bisa berubah. Nah, di soal ini diberitahu ya, ini ada massa di bumi 90 kg. Nah, yang ditanya massa benda ketika dibawa ke bulan. Karena ini massa di bumi maupun di bulan massa itu tetap. Jadi kalau di bumi massanya 90 kg, otomatis di bulan massanya juga tetap 90 kg anak-anak. Ya. Cukup jelas ya untuk nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Di suatu tempat yang memiliki percepatan gravitasi sebesar 9,8 Newton per kilogram, berat benda adalah 490 Newton. Maka massa benda tersebut sebesar. Nah, dari sini kita data dulu ya anak-anak ya. Ada besaran apa aja nih? Nah, di sini ada percepatan gravitasi G, nilainya 9,8 Newton per kilogram. Kemudian ada berat benda. Ini senilai 490 Newton. Yang ditanya adalah massa bendanya tuh berapa gitu ya. Kita data dulu anak-anak, diketahui. Seperti biasanya untuk mengerjakan fisika, ada stepnya atau langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Jadi diketahui ada gravitasi, nilainya 9,8 Newton per kilogram. Kemudian ada berat. Ya, berat itu W kecil ya anak-anaknya, weight singkatannya. Berat 490 Newton. Nah, ditanya masanya tuh berapa gitu anak-anak ya. Maka kita jawab, tuliskan di sini
Nah, Ibu pakai coret-coret aja ya jawabnya. Sini anak-anaknya jawab. Masukkan persamaannya anak-anak. Hubungan antara berat dan massa itu kan ini ya. W sama dengan M dikali G. Masukkan nilainya. Kita punya nilai berat atau W-nya 490. M yang mau kita cari dikali gravitasi, ya ini kali ya anak-anak ya. Gravitasinya 9,8. Nah, karena kita mau cari M, jadi yang 9,8-nya kita pindah ruas anak-anak ya. Dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Karena awalnya ini operasinya adalah perkalian, jadi nanti pas pindah ruas dia jadi pembagian. Maka langkah berikutnya seperti ini ya, 490 per ini ya, 9,8 pindah ruas sama dengan M. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai M-nya anak-anak. 490 dibagi 9,8 itu hasilnya adalah 50. Satuannya kilogram. Itu dia anak-anak yang B jawabannya. Bisa ya? Yuk kita lanjut. Nomor 10. Besar resultan gaya pada gambar di bawah ini adalah. Jadi kalau kalian amati di sini ada sebuah meja yang didorong oleh 2 orang anak. Masing-masing dengan gaya dorong 380 Newton dan 350 Newton. Nah, resultan gaya yang searah itu berarti dijumlahkan ya anak-anak ya resultannya. Ya udah, kita langsung aja tuliskan di sini anak-anak. Langsung aja ya, ini R sama dengan atau ya FR gaya resultan sama dengan F1 ditambah F2. FR sama dengan gaya pertama 380 ditambah gaya kedua 350. Maka hasilnya adalah 730 ya anak-anak ya. 730 Newton. Jawabannya adalah yang D. Ya. Nih 730 Newton. Lanjut nomor 11. Bentar, Ibu set ininya supaya terlihat ya. Nah, ini dia. Resultan gaya pada permainan tarik tambang berikut adalah. Nah, sekarang bermain tarik tambang anak-anak. Kalau permainan tarik tambang kan berarti gayanya tuh berlawanan arah ya. Nah, kalau berlawanan arah boleh langsung diselisih aja anak-anak ya. Berarti kita langsung tulis di sini gaya resultannya. FR sama dengan yang ke kanan ini ya 520 nih ke kanan. 520 boleh langsung kalian tuliskan dikurangi 480 yang ke kiri anak-anak ya. Kan nilainya negatif kalau ke kiri tuh. Nah, berarti FR sama dengan 520 dikurangi 480. Hasilnya adalah 40 Newton. Jawabannya yang B anak-anak. 40 Newton. Nomor 12, masih tentang tarik tambang ini ya. Apabila pada permainan tarik tambang berikut diperoleh hasil yang seimbang, maka nilai gaya tarik X adalah. Jadi ini ada 2 tim. Ya, tim pertama ini, aduh, sendirian anak-anak anggotanya. Dia bisa memberikan gaya tarik sebesar 1.350 Newton. Sedangkan kelompok kedua itu terdiri dari 3 anggota. Dengan masing-masing gaya tariknya 450 Newton, 430 Newton, dan yang orang ketiga ini belum diketahui ya, masih X sama dengan belum tahu. Itu tugas kita mencari berapakah besarnya gaya tarik yang diberikan oleh anak ketiga ini. Nah, caranya anak-anak seperti biasa kita tuliskan dulu ya. Di sini karena seimbang nih anak-anak ya. Ini ada kata seimbang. Seimbang tuh berarti nanti nilainya sama kiri dan kanan ya. Jadi kita tuliskan aja di sini FR kiri sama dengan FR yang
kanan ya. Nah, kemudian yang kiri itu bernilai 1.350 anak-anak. Nah, yang kanannya ada 450 ditambah 430 ditambah X. Tuh anak-anak. Berikutnya kita selesaikan dulu ya yang ruas kanan nih. 450 ditambah 430 adalah 880 ya anak-anak ya. 880 ditambah X. Maka kita dapat menentukan nilai X-nya. Kita pindahkan ya anak-anak ya yang 880 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Karena ini operasinya adalah penjumlahan, maka 880-nya itu ketika pindah ruas, dia nanti jadi negatif atau jadi pengurangan anak-anak. Tuh, seperti ini ya. Jadi 1.350 dikurangi 880 anak-anak. Hasilnya adalah 470. Ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan X sama dengan 470 Newton. Atau itu berarti pilihan yang E anak-anak. Bisa ya untuk yang ini, udah pernah kan Ibu jelasin juga ya pada pertemuan sebelumnya atau di video Ibu sebelumnya ya. Kalian bisa cari contoh soal atau pembahasan tentang gaya dan hukum Newton. Di situ ada contoh soal dan pembahasan, salah satunya soal-soal seperti ini anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut. Nomor 13. Apabila pada permainan tarik tambang berikut, kelompok B menjadi pemenangnya dengan resultan gaya 20 Newton, maka besarnya gaya tarik Y adalah. Nah, anak-anak, ini soalnya ya, ada 2 tim, sama kayak tadi ya sebelumnya, tapi sekarang beranggotakan masing-masing 3 orang gitu ya. Nah, kelompok A itu masing-masing anggota menarik dengan gaya 420 Newton, 480 Newton, dan 550 Newton. Sedangkan kelompok B itu menarik dengan gaya 450 Newton, 530 Newton, dan ada 1 anggota tim yang belum diketahui berapa gaya tariknya. Nah, itu yang menjadi tugas kita anak-anak mencari. Berapa sih besarnya gaya tarik Y ini? Kalau kondisinya kelompok B ini nanti jadi pemenang. Dan resultan gaya pada permainan ini adalah 20 Newton. Jadi kalau kelompok B yang jadi pemenang anak-anak berarti resultannya kelompok B ini lebih besar ya anak-anak ya. Kan dia menang gitu. Lebih besar atau ada selisih ini 20 Newton. Berarti persamaannya dapat kita tuliskan sebagai berikut anak-anak. Nih, berarti kita tuliskan FRA gitu ya. Tambah 20 sama dengan FRB. Ini persamaan awalnya dulu. Paham ya anak-anak ya? Jadi gaya resultan kelompok B itu diperoleh dari resultan kelompok A ditambah 20. Tuh yang B-nya tuh menang gitu ya, lebih besar 20 Newton ketimbang yang kelompok A. Jadi persamaan awalnya seperti ini anak-anak. Tuh, resultan gaya A ditambah 20 sama itu menjadi resultan gaya punyanya B. Nah, langkah selanjutnya ya udah kita masukin aja anak-anak. Yang gaya A-nya kan ada 3 peserta tuh ya dengan masing-masing 420 ditambah 480 ditambah 550. Jangan lupa ada ditambah lagi 20 ya. Tuh. Sama dengan yang B-nya anak-anak 450 ditambah Y ditambah 530. Bentar, ini Ibu. Nah, sepertinya panjangin dulu. Berikutnya kita bisa tentukan anak-anak ya yang kelompok A 420 ditambah 480 itu 900. Kemudian ditambah 550 dan ditambah 20. Maka hasilnya adalah 1470 anak-anak yang ruas kiri ya hasil dari ini. Semuanya itu 1470. Sama dengan yang di ruas kanan itu ada 450 ditambah 530. Hasilnya ada 980. Jangan lupa masih ada ditambah dengan Y gitu ya anak-anak ya. Nah, berarti kalau kita mau cari Y-nya tinggal memindahkan 980 itu kita pindah ruas dari kanan ke kiri.
Karena tadinya penjumlahan, jadi nanti jadi pengurangan dan anaknya pindah ruas. 1470 dikurangi 980. Itu sama dengan nilai Y-nya anak-anak. Jadi Y sama dengan, tinggal dikurangin ya anak-anak ya. Hasilnya adalah 490 Newton. Tuh. Nah, itu jawabannya berarti yang C anak-anak, 490 Newton. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Pada kondisi A dan kondisi B, ini anak-anak kondisi A, trolinya berisi 1 kotak gitu ya. Sedangkan kondisi B, trolinya berisi 6 kotak nih. Gaya yang diberikan oleh Bapak, ini Bapaknya ceritanya sama ya anak-anak ya, adalah sama besar. Ternyata troli A bergerak lebih cepat daripada troli B. Peristiwa ini sesuai dengan pernyataan. Nah anak-anak, ini berarti tentang massa mempengaruhi percepatan ya. Atau ini kan yang A masanya kecil, tapi ternyata bergerak lebih cepat. Berarti perbesarannya besar ya. Yang B masanya besar, ya, ada 6 kotak. Dia lambat, jadi percepatannya kecil. Artinya massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Itu sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton anak-anak. Cukup jelas untuk yang ini ya. Kita lanjut ke nomor 15. Ketika mobil direm mendadak, tampak kondisi penumpang terlihat pada animasi berikut. Peristiwa tersebut sesuai dengan pernyataan. Nah, ini ada kata mendadak. Jadi anak-anak kalau ada kata-kata mendadak tiba-tiba secara cepat gitu ya, itu menunjukkan hukum 1 Newton ya anak-anak ya, yaitu hukum kelembaman, di mana semua benda berusaha mempertahankan posisinya semula gitu ya. Benda yang diam akan cenderung tetap diam. Benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak gitu loh anak-anak ya. Jadi mager gitu ya, nggak mau berubah anak-anak ya. Kalau udah diem ya pengennya diem aja. Tapi kalau dia udah sekalinya gerak ya dia kalau itu pengennya gerak terus. Nah ini kan mobilnya awalnya bergerak, terus tiba-tiba direm mendadak. Nah makanya si tubuh orangnya ini dia akan pengennya terus gerak anak-anak. Makanya dia terdorong ke depan gitu ya. Ini hukum 1 Newton. Sekali lagi cirinya ada kata mendadak, tiba-tiba, dengan cepat. Seperti itu anak-anak. 16. Seseorang meluncurkan roket air buatannya. Ternyata terjadi peristiwa seperti yang terlihat pada animasi berikut. Peristiwa tersebut sesuai dengan pernyataan. Nah, yang ini juga cukup jelas anak-anak ya, karena Ibu Sandika sudah pernah membahas pada video pembelajaran tentang hukum Newton. Ini berarti sesuai dengan hukum 3 ya anak-anaknya, yaitu hukum aksi reaksi. Tuh, aksinya si roketnya meluncur ke depan, reaksinya sebenarnya itu ya apa namanya, kan dia terdorong tuh. Nah, airnya terdorong ke belakang gitu ya, pas dipompa itu ya. Tuh, ini aksi reaksi anak-anak tuh. Si peluncurnya tuh terdorong ke belakang juga gitu ya. Oke, 17. Sebentar Ibu kecilin dulu. Sebuah taplak meja ditarik dengan cepat. Nah, ternyata benda yang ada di atasnya tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan. Ada kata ditarik dengan cepat, berarti itu hukum 1 Newton anak-anak. Benda-bendanya ini akan tetap diam ya. Tuh. 18. Galang dan Kaleb menaiki sebuah perahu. Perahu baru bergerak setelah mereka mendayung sampan. Peristiwa tersebut sesuai dengan pernyataan. Ini kalau sampannya nggak didayung, perahunya diem anak-anak. Tapi ketika sampannya didayung ke belakang, ternyata perahunya jadi bergerak ke depan gitu ya. Jadi berlawanan arah. Ini udah cukup jelas ya. Berarti sesuai dengan pernyataan hukum 3 Newton. Aksi reaksi juga nih anak-anak ya. 19. Ketika seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan tinggi, ini ya, suatu ketika ia menabrak tembok dan terjadi peristiwa seperti yang tampak pada animasi di bawah. Peristiwa tersebut sesuai dengan pernyataan. Ini anak-anak tuh tadinya ngebut, terus nabrak ya, si motornya berhenti, orangnya terlempar ke depan. Ya orangnya pengen terus gerak gitu anak-anak ya. Nah berarti ini juga sesuai dengan pernyataan hukum 1 Newton anak-anak. 20.
Ibu kecilin dulu soalnya. Nah ini, seorang anak dan ayahnya masing-masing mendorong sebuah troli. Kosong gitu ya, ini trolinya sama nih kondisinya. Tapi yang ngedorongnya beda anak-anaknya, bapak dan anak-anak. Ternyata troli yang didorong oleh ayah bergerak lebih cepat dibandingkan dengan troli yang didorong oleh anak. Peristiwa ini sesuai dengan pernyataan. Nah ini tadi ya, berarti gaya itu sebanding dengan percepatan. Karena yang didorong oleh ayah dengan gaya 750 Newton, trolinya bisa bergerak lebih cepat dibandingkan troli yang didorong oleh anak dengan gaya 450 Newton. Nah, ada percepatan ya, pemberian gaya menyebabkan perubahan kecepatan itu sesuai dengan hukum 2 Newton anak-anak. 21 persamaan matematis yang sesuai dengan hukum 2 Newton adalah, kalau hukum 1 Newton itu yang resultan gaya sama dengan 0, anak-anak. Hukum 2 itu resultan gayanya tidak 0, tapi punya nilai. Bisa dicari menggunakan persamaan yang B ya anak-anak ya. M kali A. Emak gitu ya. M dikali A. Oke lanjut. Nomor 22. Jika massa benda sama, maka benda yang mengalami percepatan paling besar adalah, nah ini massanya sama nih anak-anak ya. Berarti massa tidak mempengaruhi nih, mempengaruhi percepatannya. Nah, di sini ada gaya. Berarti nanti kita lihat, kita tinjau pengaruh gaya terhadap percepatan. Tadi di penjelasan sebelumnya, gaya itu sebanding dengan percepatan. Kalau gayanya besar, maka percepatannya besar. Kalau gayanya kecil, maka percepatan yang dihasilkan juga kecil anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang mengalami percepatan paling besar? Artinya kita harus mencari resultan gaya yang nilainya juga paling besar dari keempat gambar di bawah ini, gitu ya. Mari kita hitung satu persatu anak-anak dari gambar A dulu ya. Gambar A, ini gaya yang ada di sebelah kiri ini ya, yang mendorong ke kanan itu senilai, berarti ini ya 60 sama 40. Di sini ada 100 Newton. Sedangkan di bagian yang kanan ini ada 30 dan 40, ini berarti 70. Karena berlawanan arah, maka selisih ya anak-anak ya. Ini berarti gaya resultannya 100 dikurangi 70, yaitu 30 Newton. Kemudian yang B, yang di samping kiri ini ada dua gaya 100 dan 130. Berarti totalnya 230. Sedangkan di bagian kanan itu ada satu gaya, nilainya 300. Nah, berarti resultannya diselisih lagi anak-anak. 300 dikurangi 230 itu 70 Newton. Gambar C, yang di kiri itu ada gaya 400 Newton. Sedangkan yang di kanan itu ada gaya 350 Newton. Maka resultannya selisih ya, nilainya 50 Newton. Terakhir yang D, di kiri itu ada gaya 400 Newton. Sedangkan yang di kanannya ini gayanya 200 Newton. Maka resultannya adalah 200 Newton. Nah, percepatan paling besar itu dihasilkan oleh FR yang besar juga anak-anak. Tuh, mana yang paling besar? Ya ini ya. Jawabannya nanti yang D anak-anak. Dengan nilai 200 Newton. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 23 anak-anak ya. Bentar. 23. Henry mendorong meja yang masanya 16 kg dengan percepatan gerak seperti tampak pada gambar. Besar gaya dorong yang diberikan Henry adalah, nah ini percepatannya ada di gambar anak-anak datanya ya, yaitu 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa tuliskan dulu ya, diketahui. Dari soal ini anak-anak ya, ada massa 16 kg. Kemudian ada percepatan, ini ya, ada percepatan senilai 0,2 meter per sekon kuadrat. Atau Bu Santi lebih suka menuliskan dalam pecahan biasa, jadi 0,2 itu 2 per 10. Bentuk paling sederhananya adalah 1/5 ya anak-anak ya. Nah ditanya gayanya berapa? Jawab, berarti nanti
F sama dengan M kali A. F-nya mau kita cari, M-nya itu ada 16, A-nya adalah 1/5. F sama dengan 16 dibagi 5 anak-anaknya. Itu hasilnya adalah 3,2. Ini dia. Tuh. 16 kali 1/5 itu sama aja 16 dibagi 5 kan ya. Nih, coret. 1. Terus 16 bagi 5 itu 3,2. Makanya ini hasilnya adalah 3,2 Newton. Bisa ya anak-anak ya? Kita lanjut ke nomor 24. Nah, nomor 24. Beberapa gaya bekerja pada balok seperti gambar. Kecepatan yang dialami oleh balok adalah, nah ini gambarnya itu memberi kita data ya anak-anak ya. Data gaya dan massa nih 20 kg. Jadi kita bisa tuliskan seperti tadi ya, diketahui boleh atau langsung aja ya anak-anak ya. Kita coba langsung aja deh. Berarti kita cari dulu yang pertama F resultannya nih ya. Yang ke kanan ini anak-anak yang 400 Newton. Terus yang ke kiri 200 Newton. Ingat ke kiri itu negatif ya. Dan ada 100 Newton juga ke kiri. Jadi negatif 100 Newton. Maka F resultan adalah 400 dikurangin 300 ya. Yang min sama min kan jadinya min 200 sama min 100 itu jadi negatif 300. Maka F resultannya bernilai 100 Newton. Kemudian ada massa 20 kg. Yang ditanya tuh percepatannya berapa anak-anak ya? A-nya berapa? Ya tuliskan aja rumusnya. F sama dengan M kali A. F-nya ada 100, M-nya 20 kali A. Nah ini di ruas kanan kan operasinya perkalian. Ini 20-nya kita pindah ruas nanti dari kanan ke kiri. Karena awalnya perkalian, nanti pindah ruas jadinya pembagian anak-anak. Maka langkah selanjutnya jadi 100/20. Ini 20-nya pindah ruas jadi membagi ya, sama dengan A. Sudah nih ketemu 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya yang D anak-anak ya 24. Oke, kita akan lanjut ke nomor terakhir, soal nomor 25 ya anak-anak ya. 25. Oke. Ibu atur dulu posisinya supaya soal dan jawaban terlihat. Sebuah balok bermassa 4 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat seperti gambar berikut. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermassa 2 kg. Percepatan sistem balok dengan gaya F yang sama menjadi berapa? Nah, ini juga udah pernah Ibu jelasin anak-anak ya di video sebelumnya tuh tentang contoh soal dan pembahasan gaya dan resultan gaya ya. Oke, barangkali ada yang lupa Ibu tuliskan kembali caranya di sini anak-anak. Kalian bisa tuliskan di sini, misalnya di data dulu lah, ini kan ada 2 kondisi ya. Jadi ini awalnya ada massa 1 bernilai 4 kg. Kemudian ada percepatan pertama ya. Awalnya itu bergerak dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian anak-anak ada kondisi 2, di mana yang tadi nih balok awalnya, ini balok 4 kg ini ditumpuk dengan 2 kg. Jadi sekarang massa kedua itu bertambah ya anak-anak, jadi 4 ditambah 2 gitu tuh. Hasilnya 6 kg. Nah, yang jadi pertanyaan tuh ini loh A2-nya. Jadi berapa? Jadi setelah massanya itu ditambah 2 kg, nanti percepatannya jadi berapa gitu anak-anak ya. Nah, kata kuncinya ini F-nya sama nih dengan F yang sama. Jadi kita bisa tuliskan di tahap berikutnya ini anak-anak. F1 nilainya sama dengan F2. Nah, kalian tuliskan F kan rumusnya M kali A ya. Kalau F1 berarti M1 kali A1. Sama dengan untuk F2 ya berarti M2 dikali A2.
Nah, M1-nya kan sudah ada nilainya tuh 4 kg kali A1-nya 3, massa 2-nya itu 6. Nah, ini A2-nya mau kita cari. Kita selesaikan dulu ya. 4 kali 3 itu 12. Di sini ada 6 kali A2. Nah, yang kita cari kan A2-nya, anak-anak. Jadi 6-nya kita pindahkan. Ini di ruas kanan posisinya perkalian ya awalnya. Kemudian 6 mau pindah ruas ke kiri. Nanti maka 6-nya nih jadi pembagian ya anak-anak ya prosesnya. Jadi langkah berikutnya 12 per 6 sama dengan A2. Sudah nih ketemu berarti A2-nya. Berarti A2-nya tinggal 12 dibagi 6, 2 anak-anak. 2 meter per sekon kuadrat. Nah ini yang A jawabannya. Gimana anak-anak sejauh ini? Bisa ya? Semoga penjelasan dari Bu Santi dapat membantu proses belajar kalian dari rumah masing-masing. Tetap semangat semuanya ya. Dan semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita semua dapat kembali melakukan aktivitas pembelajaran dengan normal seperti dulu ya. Bu Santi ini udah kangen sama murid-murid semuanya ya. Ada murid-murid yang belum pernah bertemu langsung gitu ya. Semoga nanti bulan Januari sudah bisa PTM 100% ya anak-anak ya. Kita berharap dan berdoa yang terbaik untuk kita semua. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan penjelasan dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Saatnya Bu Santi pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.